Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Danan Pratama dengan nomor NIM 2892150364. Saya dari program studi manajemen B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu pengantar akuntansi biaya, yaitu ruang lingkup sistem akuntansi biaya. Yang pertama ada konsep manajemen. Secara menyeluruh, fungsi manajemen meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Fungsi-fungsi tersebut terbentuk karena dalam suatu perusahaan akan terlibat orang-orang yang mendukung berlanjanya sebuah perusahaan. Dalam rangka pengendalian operasi perusahaan, manajemen ingin memperoleh umpan balik sampai sejauh mana wewenang yang telah didelegasikan kepada bawahan telah digunakan dengan sebaik-baiknya. Umpan balik itu berupa informasi yang dapat memberikan gambaran pelaksanaan tugas para bawahan sudah terpenuhi dan sejauh mana operasi tersebut telah menyerap dana perusahaan. Hal ini berarti umpan balik yang diharapkan akan berupa berapa biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam satu periode dan berapa kuantitas yang dihasilkan menurut charter dari Ursi akuntansi biaya adalah perhitungan biaya dengan tujuan untuk aktivitas perencanaan dan pengendalian perbaikan. Selanjutnya yaitu informasi yang diperoleh dari sistem informasi akuntansi biaya akan berbeda-beda. Oleh karena itu, informasi ini biasanya harus dapat dibandingkan dengan pendapatan dari berbagai tindakan alternatif yang akan dipilih oleh manajemen. Informasi biaya yang diperoleh tersebut dapat dipakai oleh manajemen untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan perencanaan, terutama yang menyangkut masalah-masalah khusus seperti membuat produk baru, menghentikan atau meneruskan suatu produk tertentu, menerima atau menolak pesanan khusus, membeli atau membuat sendiri bahan baku dan menjual langsung atau diproses lebih lanjut untuk produk bersama. Lalu ada tujuan akuntansi biaya. Yang pertama, memberikan data biaya untuk penentuan laba dan penilaian persediaan. Kedua, memberikan informasi yang diperlukan bagi pelaksanaan pengawasan kegiatan dan biaya perusahaan oleh manajemen. Yang ketiga, memberikan informasi yang diperlukan dan untuk perencanaan. Akuntansi biaya pada umumnya mempunyai 4 fungsi yang berbeda, yaitu A. Fungsi penentuan biaya, cost feeding. B. Fungsi pencatatan biaya, cost recording. C. Fungsi penganalisan biaya, cost analyzing. Dan D. Fungsi pelaporan biaya, cost reporting, yaitu suatu perusahaan dalam melakukan sistem akuntansi biaya biasanya terlebih dahulu menentukan biaya dari suatu produk atau kegiatan tertentu. Walau semua fungsi akuntansi biaya penting, namun penentuan biaya dipandang paling kritis. Ini disebabkan karena fungsi-fungsi akuntansi biaya lainnya bergantung pada penentuan biaya. Di dalam sistem akuntansi biaya, yang paling sering dibahas adalah mengenai produk, prosedur, dan teknik-teknik penentuan biaya. Sebuah sistem akuntansi biaya merupakan bagian yang menyatu dari sistem akuntansi perusahaan, di mana biaya-biaya dicatat pada buku jurnal. Setelah dicatat dalam buku jurnal, kemudian dipindah bukukan atau diposting ke buku besar atau general ledger. Data biaya biasanya disiapkan oleh seorang akuntan. Akuntan yang biasanya yang paling mampu untuk menganalisa informasi biaya dalam memecahkan permasalahan-permasalahan, merencanakan kegiatan-kegiatan, dan memberikan tanggapan kepada manajemen. Analisis biaya yang dapat digunakan tergantung kepada pemahaman atau metode-metode yang digunakan dalam akuntansi biaya. Pada gambar 1 titik dapat kita lihat hubungan antara laporan akuntansi keuangan, laporan akuntansi biaya, dan kegiatan perusahaan. Penentuan umum tujuan perusahaan merupakan pembuatan keputusan tingkat yang paling tinggi
untuk mencapai tujuan supaya manajer membuat perencanaan. Kemudian hubungan antara akuntansi biaya dengan perencanaan dan pengendalian, yaitu laporan akuntansi keuangan, yaitu tujuan umum perusahaan, tujuan khusus perusahaan, perencanaan untuk mencapai tujuan, operasi, hasil sesungguhnya, lapor akuntansi manajemen, data akuntansi biaya. Lalu pembuatan perencanaan yang terinci membutuhkan informasi akuntansi. Misalnya pembuatan anggaran, penentuan harga jual dan strategi pemasaran produk. Manajer akan mengawasi DNA mengarah aktivitas operasi perusahaan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan operasi perusahaan akan menghasilkan output yang sesungguhnya. Hasil tersebut akan dicatat dalam sistem akuntansi perusahaan. Data tersebut akan diproses dalam akuntansi biaya yang kemudian akan digunakan untuk penyusunan laporan akuntansi manajemen dan laporan akuntansi keuangan. Hasil laporan akuntansi tersebut akan dipergunakan untuk mengevaluasi perencanaan jika terjadinya penyimpangan terhadap perencanaan. Maka manajer akan mengambil tindakan untuk melakukan penyesuaian operasi perusahaan. Pengendalian seperti ini akan dilakukan oleh manajer secara periodik atau sesering mungkin. Sistem akuntansi biaya mengalami perubahan sesuai dengan perubahan proses produksi. Beberapa tahun ini perusahaan sudah memakai sistem komputer sehingga hampir menghapus pembukuan manual. Lalu ada manajemen produksi. Manajemen produksi adalah salah satu bagian dari bidang manajemen yang mempunyai peran dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan. Untuk mengatur kegiatan sangat diperlukan pembuatan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan agar barang yang dihasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Pengambilan keputusan yang diambil biasanya berhubungan dengan proses produksi di mana nanti bertujuan untuk tujuan perusahaan. Lalu ada skema sistem produksi. Proses produksi pada umumnya dapat dipisahkan menurut berbagai segi. Pemilihan sudut pandang yang akan digunakan untuk pemisahan proses produksi dalam perusahaan ini akan tergantung untuk apa pemisahan tersebut dilaksanakan serta penentuan tipe produksi didasarkan faktor volume jumlah produk yang akan dihasilkan, kualitas produk yang disiarkan dan peralatan yang tersedia untuk merasakan proses jenis proses yang diproduksi ditinjau dari segi wujud proses produksi. A. Proses produksi kimiawi, yaitu proses produksi kimiawi merupakan suatu proses produksi yang menitik beratkan pada adanya proses analisa atau sintesa serta senyawa kimia. Contoh perusahaan yaitu obat-obatan, perusahaan pertambangan, minyak, dan lain-lain. B. Proses produksi perubahan bentuk. Proses perubahan bentuk adalah proses produksi di mana yang dalam pelaksanaan produksinya lebih mengutamakan pada proses perubahan input dan menjadi output, hingga didapatkan penambahan manfaat atau faedah dari barang tersebut. Contohnya yaitu perusahaan mebel, perusahaan garmen, dan lain-lain. C. Perusahaan produksi atau assembling. Proses produksi assembling merupakan suatu proses produksi yang dalam pelaksanaan produksinya lebih mengutamakan pada proses penggabungan dan komponen-komponen produk dalam perusahaan yang bersangkutan atau membeli komponen produk yang dibeli dari perusahaan lain. Contoh perusahaan yang produksi peralatan elektronik, peralatan loading, dan lain-lain. D. Proses produksi transplantasi, yaitu proses produksi merupakan suatu proses produksi dalam jumlah menciptakan jasa pemindahan tempat dan barang dari barang ataupun manusia. Dengan adanya pemindahan tempat tersebut, maka barang atau manusia yang bersangkutan ini akan mempunyai kegunaan atau merasakan adanya tambahan manfaat. Lalu ada lingkungan bisnis global. Pada jenis
zaman bisnis global sekarang diperlukan 3 tantangan dasar, yaitu 1. Seorang manajer harus mengelola faktor-faktor yang berpengaruh pada pasar bisnis internasional sehingga manajer dapat mengidentifikasikan lokasi di mana perusahaan itu merasa kuat dan berkemungkinan bersaing. 2. Manajer harus merancang rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan perusahaan. 3. Perusahaan harus merancang sistem informasi yang konsisten dipegang perusahaan sesuai dengan rencana-rencana dan tujuan-tujuan. Berbicara mengenai lingkungan bisnis global berarti kita berbicara mengenai struktur pasar internasional, perjanjian perdagangan, e-commerce, peraturan dan pertimbangan etika. Oleh karena itu sangat penting perencanaan strategi dan hubungan strategi yang diciptakan dan diimplementasikan pada sistem informasi akuntansi. Lingkungan bisnis yang selalu berubah akan menuntut setiap perusahaan untuk selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja. Oleh karena itu, perusahaan harus dapat mengeliminasi pemborosan dan melakukan perbaikan serta berkelanjutan. Pengaruh daripada ekonomi internasional, persaingan global, tuntutan on-time performance mengakibatkan peningkatan seluruh aktivitas dan bisnis. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.